Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat bertemu lagi dengan pembelajaran PAI. Alangkah baiknya pelajaran ini kita awali dulu dengan berdoa. Tolong untuk Mas Indra memimpin doa di depan kelas. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Kita sudah mempelajari tentang sikap terpuji apa? Apa tuh? Ayo yang jawab tunjuk jari, Mas Nabil. Tawadu. Siapa yang tahu apa arti tawadu? Mas Indra? Baik hati. Baik hati. Ada yang lain? Rendah hati. Rendah hati. Ya. Jadi tawadu itu artinya rendah Hati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan subtema yang ketiga, yaitu peduli. Nah, anak-anak, untuk materi peduli ini apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, ya? Disimak baik-baik apa yang guru tayangkan di depan. Yang pertama, anak-anak nanti setelah mengikuti pembelajaran ini mampu meyakini sikap peduli terhadap sesama sebagai cerminan dari iman. Anak-anak, kita semuanya orang beriman ya? Iya. Sebagai orang beriman, kita harus memiliki sikap peduli. Peduli terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Ya, dengan orang lain kita harus peduli. Jangan acuh tak acuh. Yang ketiga, bisa menyebutkan, ya, anak-anak nanti bisa menyebutkan arti peduli. Itu artinya apa? Anak harus tahu, gitu. Yang selanjutnya, anak-anak mampu menjelaskan perilaku peduli. Yang kelima, anak-anak juga mampu mencontohkan sikap peduli. Dan yang terakhir, anak-anak mampu mendemonstrasikan sikap peduli. Lanjut, anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Anak-anak, kalau kita menolong saudara kita, nanti Allah pasti akan menolong kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang memudahkan orang lain dalam kesulitan. Misalnya anak-anak di rumah belajar matematika, kok sulit ya? Wah, saya mau pergi ke rumahnya Mas Nabil. Siapa tahu nanti Nabil bisa bekerja sama dengan saya untuk menerangkan pelajaran matematika, ya. Mas Nabil yang sudah paham memberikan pertolongan, membantu temannya yang belum paham, ya. Itu namanya peduli dengan temannya, ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar peduli kepada sesama dan mau membantu kesulitan orang
Oke, anak-anak lanjut. Ya, Mas Yodi, perhatikan. Yang pertama, pengertian peduli menurut bahasa. Apa pengertian peduli menurut bahasa? Apa Mas Farid? Pengertian peduli menurut bahasa yaitu memindahkan, ya, memperhatikan dan juga menghiraukan. Kemudian pengertian peduli menurut istilah adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan masalah orang lain. Dan yang ketiga, orang yang peduli selalu memperhatikan dan mau membantu orang lain dalam kesulitan. Lanjut anak-anak. Nah, ini harus dipahami betul ya. Contoh sikap peduli terhadap diri sendiri, yaitu sikap mempedulikan pada diri sendiri. Ya. Jadi peduli itu tidak hanya kepada orang lain, tapi juga diri kita sendiri ya. Yang pertama tentang makan secara teratur. Iya, makan siang, makan pagi, makan sore dengan nasi, lauk, sayur ya, dan minum yang sehat. Insya Allah nanti kalau makan dengan teratur, badan kita juga akan menjadi sehat. Yang kedua, istirahat yang cukup, bubuk manis. Anak-anak tidak boleh tidur terlalu larut malam. Ya, bangun pagi ya. Teratur ya, teratur. Yang ketiga, berolahraga. Anak-anak suka berolahraga? Suka. Olahraga juga akan membuat diri kita sehat. Yang keempat, beribadah. Sholat 5 waktu. Itu termasuk peduli pada diri sendiri. Yang kelima, cara berpikir yang positif. Anak-anak setiap hari harus menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang positif. Tidak boleh berpikiran yang negatif, berpikiran yang buruk. Karena apa? Karena yang akan terjadi nanti adalah yang apa yang kita pikirkan. Kalau nanti anak-anak memikirkan sesuatu yang buruk, jangan-jangan nanti yang terjadi yang buruk. Anak-anak nggak mau kan? Nggak mau. Kita berpikir positif. Besok saya pasti akan naik kelas dengan nilai yang bagus. Nah, kalau kita berpikir positif seperti itu, besok kita benar-benar akan naik kelas dengan nilai yang bagus. Selanjutnya, hindari merendahkan diri sendiri. Oke, Mas Reza nggak boleh mengatakan aku raiso. Ya. Saya pasti bisa. Ya, nggak boleh merendahkan diri sendiri, menjelek-jelekan diri sendiri nggak boleh. Harus percaya diri. Saya pasti bisa. Yang semangat, ya, yang semangat. Oke, itu tadi anak-anak peduli terhadap diri sendiri. Sekarang contoh peduli terhadap orang lain. Apa peduli terhadap orang lain anak-anak? Yaitu sikap memiliki kepekaan sosial terhadap sesama yang berada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, membantu pekerjaan ibu dan ayah. Apa itu anak-anak contohnya di rumah membantu pekerjaan ibu dan ayah? Nah, ngepel kan? Ya, ngepel, betul. Mencuci piring, oke. Yang kedua, memberikan sebidang rezeki kita kepada orang lain. Apa contohnya? Berbagi. Ya. Yang ketiga, menolong teman yang jatuh. Nah, terus menengok teman yang sakit. Dan juga membantu dan menghibur korban bencana alam. Ya. Waktu itu pernah terjadi bencana alam tanah longsor ya. Rumahnya teman kita Mas Adam kemarin kelongsoran ya pada tahun yang lalu. Sehingga apa? Sehingga rumahnya terkena air, terkena tanah ya, sehingga sekarang alhamdulillah sudah dibangun lagi ya. Jadi Mas Adam waktu itu masih sedih ya. Saya yakin teman-temannya waktu itu sudah menghibur Mas Adam. Lanjut anak-anak, peduli terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya.
Kemudian tidak membuang sampah di sungai. Karena kalau membuang sampah di sungai bisa menyebabkan banjir. Kemudian tidak boleh menebang pohon sembarangan. Lanjut, membersihkan selokan air biar tidak mampet airnya. Kalau air di selokannya penuh sampah-sampah tidak dibersihkan, airnya mampet sehingga apa? Mudah nanti mengotori jalan. Yang terakhir yaitu melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi, Nak? Menanam pohon lagi biar tanahnya tidak gundul. Sekarang adalah membuat peta konsep tentang perilaku peduli. Nanti dibuat peta konsep, semuanya harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi kelompoknya Oke anak-anak, waktu habis. Selanjutnya kita akan segera memasuki sesi berikutnya. Anak-anak mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Untuk yang pertama, yaitu dari kelompok Abu Bakar. Pada ketua kelompoknya, Mas Indra, dibantu Mas Indra untuk ke depan mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Ya. Untuk berikutnya kelompok Umar. Kemudian terakhir dibantu Mas Dani. Peduli terhadap orang lain. 1. Membantu pekerjaan ibu dan ayah. 2. Membersihkan sebagian rezeki kita kepada orang lain. 3. Menolong teman yang jatuh. 4. Menengok teman yang sakit. 5. Membantu dan menghibur korban bencana alam. Oke, selesai nomor 2. Tepuk tangan. Yang terakhir, kelompok Aisyah. Pada ketua kelompoknya Mbak Aisyah juga sudah siap.
Kemudian peduli terhadap diri sendiri, diantaranya makan secara teratur, istirahat yang cukup, berolahraga, beribadah, cara berpikir yang positif, dan juga hindari merendahkan diri sendiri. Peduli kepada orang lain, diantaranya membantu pekerjaan ayah ibu, memberikan sebagian rezeki kepada orang lain, kemudian menolong teman yang jatuh, menengok teman yang sakit, dan juga membantu menghibur korban bencana alam. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan anak-anak, diantaranya yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak membuang sampah di sungai, tidak menebang pohon sembarangan, membersihkan selokan, dan melaksanakan reboisasi. Manfaat peduli anak-anak, insya Allah dengan sikap peduli kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Kita juga akan menjadikan hidup yang harmonis, menjadi teladan bagi orang lain, menjaga persatuan, dan juga mempergunakan darah anak-anak. Untuk yang terakhir, anak-anak saya bagikan soal untuk dikerjakan secara individu, secara sendiri-sendiri. Penilaian ya tadi. Untuk itu sekarang Ibu sampaikan ya untuk materi pelajaran